Bab 711. Formasi Pupet. Ye Zun berteriak keras dan melihat sebuah cahaya terang muncul di bagian dada Pupet. Dirinya terlihat seperti hidup kembali. Pupet lalu berteriak keras dan mengarahkan tinjuannya ke arah Ercik. Tinjuan ini bukanlah tinjuan biasa, tinjuan ini terasa begitu kuat dan bahkan tinjuan ini merupakan kultivasi yang sudah mencapai fase kesempurnaan. Erik menahan tinjuan itu menggunakan kedua tangannya dan ia merasakan sebuah serangan yang sangat kuat. Kedua tangannya terasa begitu kebas dan tubuhnya segera diterbangkan oleh kekuatan itu. "Bukankah kamu berkata kalau Pupet ini sudah mati?" kata Erik kepada Ye Zun sambil bangkit berdiri dari atas tanah. "Aku tidak tahu kalau Pupet ini sangatlah kuat. Cepatlah lari." Kemampuan yang dimiliki Pupet ini telah mencapai tahap ketiga fase kesempurnaan. Dirinya dan Erik segera mundur dan Pupet itu terus mengejar mereka. Hal yang lebih parah adalah ketika mereka sedang melarikan diri, mereka melihat begitu banyak Pupet yang membuka mata dan mulai bangkit dari atas tanah. "Masalah besar," kata Ye Zun sambil menghindari para Pupet itu. Para Pupet itu tidak mudah mati dan kultivasi yang para Pupet itu miliki jauh lebih hebat dari Ye Zun dan juga Erik. Mereka merasa begitu kelelahan akibat dikejar oleh para Pupet itu. "Bagaimana kalau kita berlari keluar saja?" kata Erik sambil mencoba untuk mendorong pintu tersebut. Ekspresi wajah Erik mulai berubah karena pintu itu telah terkunci dan tidak bisa dibuka lagi. "Tidak bisa melarikan diri lagi," kata Ye Zun. "Kalau tidak bisa melarikan diri, mari kita lawan mereka," kata Erik sambil mengeluarkan pedang Kingtong miliknya itu. "Jurus 13 tebasan, tebasan ke-7. Teriak Erik sambil menerbangkan tubuhnya dan sebuah cahaya mulai menyelimuti pedang Kingtong miliknya itu. 999 serangan pedang seketika muncul dan membentuk sebuah badai yang mulai berputar di sekitar mereka. Serangan badai pedang itu berhasil membuat para Pupet itu terjatuh di atas tanah. Mereka pun merasa sedikit lega akan hal ini. Namun saat ini, tubuh para Pupet itu terlihat bergetar dan mereka kembali bangkit secara perlahan. Jurus ini tidaklah begitu berguna dan juga serangan pedang ini sangatlah jauh. Kamu bahkan membangkitkan Pupet yang berada di kejauhan itu, kata Ye Zun sambil menunjuk ke arah kejauhan. Para Pupet yang awalnya telah membeku itu mulai bangkit dan jumlah Pupet yang ada di tempat itu semakin banyak. "Menurutmu, bagaimana ini?" kata Erik sambil mengerutkan keningnya. Saat ini, di sekeliling mereka sudah terdapat sekitar 15 Pupet dan semua Pupet itu sudah mencapai fase kesempurnaan. Hal ini membuat mereka berdua merasa begitu pusing. Mereka berdua masih mencapai fase kesempurnaan tingkat pertama. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan 15 Pupet yang sudah mencapai fase kesempurnaan tingkat 3? "Bagaimana kalau kita berpura-pura mati saja?" kata Ye Zun dengan tiba-tiba. "Pura-pura mati? Apakah kamu mengira para Pupet ini sama dengan beruang?" kata Erik dengan tidak berdaya. Namun Ye Zun tidaklah menghiraukan Erik dan langsung menjalankan idenya itu. Dia segera berbaring di atas tanah sambil menahan nafas. "Sepertinya cara ini berguna," kata Ye Zun dengan senang ketika melihat para Pupet yang ada di depannya itu sedikit terbengong dan kebingungan. Namun beberapa saat kemudian, Pupet itu langsung datang dan menundukkan kepalanya sambil menendang tubuh Ye Zun. Hal ini membuat Ye Zun berteriak kesakitan. Tubuhnya pun terbang dan terbentur pada dinding batu yang besar hingga menghancurkan dinding batu tersebut. Tumpukan batu yang hancur itu pun mulai mengeluarkan sebuah cahaya yang tidak begitu terlihat oleh mata. Batu-batu yang ada di sekitarnya juga mengalami perubahan bentuk. Erik seketika menyadari sebuah hal dan sebelumnya dia sudah merasakan keanehan pada batu-batu tersebut. Jika dirinya tidak salah menebak, para Pupet ini bisa kembali hidup pastilah karena berhubungan dengan batu-batu tersebut. "Bantulah aku sepertinya sudah menemukan cara untuk membekukan para Pupet ini,"
kata Erik kepada Ye Zun. Baik, kata Ye Zun sambil menganggukkan kepalanya. Ye Zun merasa begitu tidak berdaya karena hal ini jauh dari dugaannya. Dia tidak pernah menyangka kalau dirinya akan menderita seperti ini setelah masuk ke wilayah rahasia ini bersama Erik. Hal yang ia inginkan sebenarnya adalah tubuh Erik. Ye Zun lalu menggertakkan giginya sambil melindungi Erik. Dirinya terus melambaikan pedang miliknya agar para pupet itu tidak mendekati mereka. Erik mulai menatap batu-batu tersebut dengan cepat dan memperhatikan setiap perubahan yang ada pada bebatuan tersebut. Dirinya terus berpikir sambil memperhatikan kondisi yang ada di tempat itu. Meskipun proses ini hanya memakan sedikit waktu, namun sebenarnya jumlah kerohanian yang digunakan sangatlah banyak. Tidak lama kemudian, kedua mata Erik terlihat begitu merah dan seluruh wajahnya telah dibasahi oleh keringat. Tidak bisa ditahan lagi, kata Erik dengan suara yang keras dan dirinya pun terjatuh ke arah samping. Erik lalu menggunakan salah satu jurus yang pernah ia pakai dalam peperangan asosiasi Budo di kota B dulu. Saat ini, terlihat sebuah bayangan bening muncul di tengah mereka dan bayangan itu pun berhasil menghalangi para pupet itu. Erik, cepatlah, jurus itu tidaklah bisa bertahan lama, kata Ye Zun dengan panik. Kita berdua memanglah tidak dibunuh oleh anggota keluarga Han. Namun aku juga tidak ingin mati karena para pupet ini. Erik tidak menghiraukan semua perkataan itu dan dirinya terus menggerakkan tangannya di tengah udara sambil berkomat-kamit. Ye Zun mampu merasakan kalau perisai pelindung mereka semakin lemah dan dia merasa semakin khawatir akan hal ini. Pada akhirnya, terdengar sebuah suara ledakan yang keras dan bayangan yang melindungi mereka itu pun hancur. Tamatlah sudah, kata Ye Zun. Saat ini, terlihat sebuah cahaya terang terpancar keluar dari dalam mata Erik. Berdirilah di tempat asalmu dan jangan bergerak, teriak Erik dengan suara yang keras. Setelah itu, dia pun melangkah dengan teknik yin dan yang ke arah salah satu batu yang ada di dekat Ye Zun. Setelah Erik menyerang para pupet itu menggunakan cahaya, para pupet itu pun berteriak kesakitan. Para pupet itu pun mulai menyerang mereka berdua menggunakan teknik tinju. Tinjuan itu membuat area itu bergetar kencang. Ye Zun merasa begitu takut dan khawatir akan hal ini. Dirinya akan segera mati jika tinjuan itu kembali mengenai tubuhnya. Jangan bergerak, percayalah padaku, teriak Erik dengan suara yang keras. Sudahlah, aku akan menyerahkan nyawaku padamu, kata Ye Zun dengan tidak berdaya dan ia pun memejamkan matanya. Dia hanya berdiri diam dan menunggu kedatangan para pupet itu. Setelah menunggu selama beberapa saat, serangan yang ia takutkan itu tidaklah mendarat pada tubuhnya. Ye Zun langsung membuka kedua matanya. Setelah membuka kedua matanya, Ye Zun merasa begitu terkejut. Semua tinjuan itu sudah berada tepat di depannya. Namun semua tinjuan itu terasa seperti membeku dan tidak lagi bergerak. Erik, kamu berhasil, kata Ye Zun dengan sangat senang. Apa yang terjadi sebenarnya? Bebatuan yang ada di atas tanah ini disusun menggunakan teknik yin dan yang. Jika kamu salah melangkah, maka pupet yang ada di sini akan aktif kembali dan menyerang kamu. Erik kembali berkata, sekarang, masalah ini telah teratasi. Kita tidak akan diserang jika kita memahami cara berjalan di tempat ini. Baik, semoga di dalam bangunan kuno ini benar terdapat barang berharga. Kalau tidak, kita benar-benar akan merasa rugi, kata Ye Zun dengan tidak berdaya sambil berjalan. Mereka berdua terus berjalan dan jumlah pupet yang mereka temukan semakin banyak. Hal ini membuat mereka berdua merinding. Erik melangkahkan kakinya dengan pelan dan penuh hati-hati. Meskipun tingkat kecepatan berjalan mereka sangatlah lambat, namun tidak ada satupun pupet yang menyerang mereka. Akhirnya, mereka berdua pun tiba di depan sebuah aula yang sangat luas dan tak berujung. Sebuah aula yang megah sudah terlihat jelas di depan mereka. Akhirnya kita selamat juga,
kata Ye Zun sambil menghela nafas. Saat ini, jarak mereka dari aula tersebut tidak lagi jauh. Mereka berdua bisa tiba di aula tersebut dengan selamat asalkan para pupet ini tidak kembali aktif. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.